Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita memulai ibadah kita pada saat ini. Dan mari kita bersatu teduh sejenak dan nanti akan kita awali dengan menaikkan doa. Mari kita bersatu teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang menjadi sumber kehidupan dan pertolongan kami, yang bersyukur pada kesempatan saat ini Engkau perkenankan kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, sehingga melalui ibadah ini iman kami semakin dikuatkan dan kami semakin dapat menjalani hidup dengan terus berpengharapan kepada Kristus dan menjaga hidup kami supaya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemuda benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Saudaraku, marilah kita khususkan ibadah ini dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada beserta saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatakan pujian kita kepada Allah dengan menyatakan litani pujian demikian. Tuhan adalah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan nyanyian syukur dan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Saudaraku, mari kita bersama-sama muji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 46 bait pertama sampai dengan bait yang ketiga. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Segala
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengingat kembali akan hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan sempurna. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan dari Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan doa penyesalan demikian. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budi, dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian penyesalan melalui Kidung Jemaat nomor 37 bagian B, bait 1 sampai dengan bait yang ketiga, Batu Karang yang Teguh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai dengan 7 yang demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Demikianlah kasih anugerah Allah bagi kita.
Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 466 bagian A, bait 1, 2, dan 4. Ya Tuhan, isi hidupku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur untuk anugerah pengampunan yang telah Engkau beri bagi kami. Kami telah Engkau kuduskan dan sucikan, dan oleh karena itu saat ini kami terus mohon pertolongan Tuhan, supaya melalui firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama, menolong kami semua untuk dalam menjaga kesucian hidup kami. Supaya kami pun dapat menjalani hidup ini dengan berbagai macam tantangan dan godaannya, dengan tetap terus berpengharapan dalam Kristus dan terus berjaga-jaga dengan setia. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati kami dan berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap untuk Kau bentuk seturut dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita baca renungkan bersama-sama, saya ambilkan dari Injil Matius pasal 25, Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 yang demikian firman-Nya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke dalam perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara-saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Khotbah pada saat ini diberi judul Berpengharapan Sambil Berjaga-jaga dengan Setia. Saudaraku, hidup di masa pandemi virus corona seperti sekarang ini terkadang membuat kita menjadi berputus asa. Terlebih setelah kita menjalani masa pandemi ini hampir 8 bulan lamanya. Rasa jenuh, khawatir, dan takut juga kita rasakan. Tetapi ada juga yang bersikap masa bodoh, seakan-akan virus corona ini tidak ada. Tetapi pada kenyataannya penyebaran virus corona ini semakin meningkat dan tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Ditambah lagi dengan pergumulan-pergumulan hidup yang lain seperti sakit penyakit, masalah dalam keluarga, usaha dan pekerjaan yang mengalami penurunan pendapatan, relasi yang tidak harmonis, dan lain-lain. Kondisi semacam ini kadang mewarnai kehidupan kita, yaitu manakala ada banyak tantangan, hambatan, dan godaan yang menjadikan hidup kehilangan pengharapan. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap hidup berpengharapan? Nah, Bapak Ibu, Saudara dan anak-anaknya dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Untuk dapat terus hidup berpengharapan, kita diajak untuk terus berjaga-jaga dengan setia, seperti yang dinyatakan dalam perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh di dalam Injil Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, dalam perikop ini diceritakan bahwa ada 10 orang gadis yang menjadi pengiring pengantin perempuan. Ke-10 gadis itu harus bersiap untuk menemani pengantin perempuan dalam menyambut kedatangan pengantin laki-laki. Nah, dalam tradisi Yahudi pada saat itu, kedatangan pengantin laki-laki seringkali tidak bisa ditentukan waktunya. Oleh karena itu, pengantin perempuan dan pengiringnya harus senantiasa siap siaga. Untuk itu diperlukan kebijaksanaan dalam mempersiapkan segalanya. Dan itulah yang dilakukan oleh 5 gadis yang bijaksana. Mereka tidak hanya membawa pelita, tetapi juga membawa bekal minyak cadangan di dalam buli-buli mereka. Itu penting agar pelita mereka tidak padam. Jadi 5 gadis bijaksana itu menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh melakukan persiapan dengan baik. Nah, hal itu berbeda dengan 5 gadis yang bodoh. Mereka dianggap bodoh dan atau tidak bijaksana karena tidak membawa minyak cadangan dalam buli-buli yang semestinya mereka bawa. Jadi walaupun mereka tidak disebut berbuat jahat, namun mereka dianggap salah. Saudaraku, jika perumpamaan tersebut dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari, kita diingatkan agar senantiasa berusaha untuk hidup bijaksana dalam segala keadaan. Hati yang bijaksana, yang dikuasai oleh Roh Kudus, seperti itulah yang diibaratkan sebagai minyak yang ada di dalam pelita. Oleh karena itu, sebagai orang beriman,
kita tetap perlu waspada, berjaga-jaga, dan bijaksana agar dapat menjalani hidup dengan baik dan terus berpengharapan. Selain itu, kita juga diingatkan untuk mempersiapkan minyak cadangan melalui relasi yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam konteks masa kini, persiapan yang dilakukan oleh 5 gadis bijaksana yang membawa minyak cadangan tersebut dapat dimaknai sebagai persiapan yang juga harus kita lakukan dalam rangka mewujudkan tanda-tanda kerajaan surga. Persiapan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengisi hati dengan firman Tuhan dan menjalin relasi yang intim dengan Tuhan Allah, sehingga Roh Kuduslah yang berkuasa dalam hidup kita. Roh Kudus inilah yang akan menolong kita untuk menjadi orang-orang percaya yang tangguh dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan hidup, sehingga kita tetap dapat menjalani hidup dengan baik. Roh Kudus ini jugalah yang akan menolong kita untuk hidup menghasilkan buah-buah pertobatan serta siap untuk berjumpa dan juga menyambut kedatangan Yesus Kristus. Dengan demikian, walaupun dalam masa penantian ini bisa saja kita menjadi lelah dan tertidur, tetapi kita tetap ditolong oleh Roh Kudus dan siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diajak untuk mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Yesus yang waktunya tidak kita ketahui. Persiapan tersebut harus kita jalani dengan tekun dan setia, karena ada banyak godaan di depan kita yang dapat menjerat kita untuk menjauh dari Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, kita juga diajak untuk tetap hidup dalam pengharapan bahwa Tuhan Allah senantiasa menyertai dan bahkan memampukan kita menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan, dan godaan hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja Tuhan, marilah kita dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Demikian pula sebagai keluarga Kristen, kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik. Persiapan tersebut dapat dilakukan dengan terus mendalami firman Tuhan dan juga membangun relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Gereja dan juga keluarga Kristen harus mempunyai komitmen bersama untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan beribadah kepadanya. Ini adalah hal mendasar yang harus kita pegang teguh supaya kita tetap hidup dalam pengharapan. Karena Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup bagi kita. Yesuslah yang menjamin hidup kita saat ini dan di masa yang akan datang. Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita dan membawa kita bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya yang kekal. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan saat ini adalah terus menjalani hidup yang berpengharapan kepada Allah dan juga terus berjaga-jaga dengan setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu dulu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini. Dan nanti bersama-sama kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita bersatu dulu sejenak.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat GKJ Kebumen terutama, kami ajak untuk berdiri dan mari kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, sumber kehidupan dan pertolongan kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami rasakan dan kami alami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tengah-tengah ketika kami menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam pergumulan hidup, tantangan dan godaannya, kami masih tetap terus memiliki Tuhan Yesus Kristus yang setia, menemani dan juga bahkan menolong kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menaikkan syukur atas kasih setiamu itu pada kami. Kami menyadari tanpa pertolongan dari Tuhan, kami tidak dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing, keluarga kami masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu, dengan berbagai macam pergumulan kehidupan yang harus kami hadapi. Kiranya Allah terus memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami semua, supaya kami dapat menjalani hidup ini dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan juga menguatkan kami, demikian pula kasih Kristus yang kami rasakan boleh juga menjadi dasar bagi kami untuk menjalani hidup pemberian-Mu ini di dalam kehidupan kami berkeluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Tuhan kiranya menolong kami di tengah-tengah situasi kondisi yang serba sulit di masa pandemi virus corona ini. Tuhan tetap terus menolong kami supaya kami tidak berputus asa, supaya kami tetap terus bersemangat dan memiliki pengharapan dalam Kristus Yesus, meyakini bahwa Tuhan Allah akan senantiasa memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami, bahkan menjamin kehidupan kami pada saat ini maupun juga di masa yang akan datang. Inilah pengharapan kami ya Tuhan, yang tentunya kami yakini tidak sia-sia, sebab kami berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kami juga menyerahkan sepenuhnya ya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan berkati dengan hikmat Tuhan, supaya setiap permasalahan dalam keluarga kami boleh kami selesaikan dengan baik.
Demikian pula Engkau berkati anak-anak di dalam masa-masa studinya, di mana mereka pun harus menyesuaikan diri dengan pembelajaran jarak jauh. Tuhan juga kiranya menolong dan terus menambahkan hikmat, kepandaian dan kecerdasan bagi anak-anak-Mu ini untuk dapat belajar dengan tekun dan giat, walaupun harus melalui pembelajaran jarak jauh. Berkati setiap orang tua dalam mendampingi anak-anaknya dalam masa-masa studinya ini. Tuhan pun memberkati setiap pekerjaan yang dikerjakannya, supaya melalui pekerjaannya itu nama Tuhan boleh semakin dimuliakan dan boleh mencukupkan segala kebutuhan hidup keluarga. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami pun mengingat akan saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit maupun dalam masa-masa pemulihan kesehatannya. Tuhan kiranya berkenan untuk hadir dan menjamah serta memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami itu. Sehingga saudara kami ini boleh terus merasakan sentuhan kasih Kristus yang memberikan pengharapan dalam hidup mereka dan yang memulihkan kondisi mereka. Demikian pula Engkau berkati setiap keluarga yang mendampingi, yang merawat dan melayani, supaya semuanya itu boleh dikerjakan dengan baik dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan Allah. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk para Ati Yuswa, para orang tua kami di masa-masa tuanya, kiranya tetap terus menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Di masa-masa pandemi virus corona ini pun Tuhan juga berkenan untuk menjaga dan melindungi mereka, sehingga mereka dapat tetap terus dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk kehidupan gereja-Mu di GKJ Kebumen ini secara khususnya. Tuhan berkati kami semua di dalam membangun kehidupan bergereja yang semakin berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Tuhan berkati untuk segala kebutuhan hidup bergereja. Tuhan berkenan untuk mencukupkan segala sesuatunya, bahkan melimpahkan segala sesuatunya, sehingga melalui gereja-Mu di tempat ini, nama Tuhan boleh semakin dimuliakan dan kami pun boleh melakukan pelayanan-pelayanan yang bermanfaat di dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan pula untuk kehidupan bersama kami di tengah-tengah masyarakat berbangsa dan bernegara. Ketika kami mendengar ada beberapa daerah yang mengalami bencana banjir maupun tanah longsor karena musim penghujan yang mulai datang. Tuhan kiranya memberkati mereka yang menjadi korban bencana alam ini, supaya mereka tetap teguh dan terus dihiburkan dan dipulihkan kondisi mereka, sehingga mereka pun dapat mengatasi dan melewati masa-masa krisis ini dengan baik. Dan berkati para hamba-hamba-Mu yang Tuhan utus untuk menjadi seorang berkat bagi mereka. Dan berkati para pemerintah, pejabat pemerintah daerah maupun pusat untuk boleh menolong mereka di dalam segala keterpurukan yang sedang mereka alami. Supaya setiap bantuan dan juga berkat Tuhan yang disalurkan boleh meringankan beban kehidupan saudara-saudara kami yang terdampak karena bencana alam ini. Demikian pula kami menyerahkan sepenuhnya ya Tuhan pemerintahan kami, bangsa Indonesia kami. Tuhan berkati dari daerah hingga pusat, semuanya boleh bersinergi, bersatu padu untuk menciptakan kondisi yang kondusif, untuk boleh bersama-sama memerangi penyebaran virus corona, untuk bersama-sama memulihkan kondisi perekonomian bangsa dan negara kami, untuk boleh memulihkan kondisi keamanan bangsa kami, supaya bangsa kami pun tetap terus dalam kondisi yang baik dan utuh, terbebas dari perpecahan, sehingga bangsa kami pun boleh tetap terus berjuang untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berkati oleh Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kau berkati setiap orang yang telah Tuhan utus untuk memimpin bangsa kami.
Tuhan kiranya juga memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil seturut dengan kehendak Tuhan dan pulih menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, inilah seru dan doa permohonan kami. Kiranya Allah berkenan untuk memberkati dan apa yang seturut dengan kehendak-Mu lah yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini menjadi wujud ucap syukur kita dan juga sebagai wujud iman kita kepada Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Marilah kita mengingat sabda Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 19b sampai dengan 21 yang berbunyi demikian. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Inilah sebagai nas persembahan. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 450, bait pertama dan ketiga, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah tergabung dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus menebus, berkorban bagiku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Ibu, Bapak, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari persembahan kita haturkan kepada Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Saya hantarkan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah ini Tuhan, kami Engkau perkenankan untuk mengumpulkan persembahan yang berwujud uang. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini nantinya akan berguna bagi kemuliaan Tuhan melalui gereja kami GKJ Kebumen. Dan biarlah persembahan nanti juga akan berguna untuk sesama kami. Tuhan, kami juga memohon kepadamu, biarlah orang yang Kau tunjuk sebagai pengelola persembahan ini, biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan, kejujuran, serta ketekunan, sehingga apa yang dilakukan benar-benar seturut dengan kehendak-Mu. Sungguh Tuhan, kami juga mohon ampun sekiranya di dalam kami mencari rezeki dan mengumpulkan persembahan ini ada kekurangan dan dosa kami, kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Tuhan, kalau setelah ibadah ini kami juga akan melanjutkan tugas kami masing-masing, pekerjaan kami masing-masing, biarlah Engkau sendiri juga yang akan menyertai setiap kami, sehingga kami bisa melakukan kehidupan kami, kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu.
Tuhan, inilah seru doa dan permohonan kami, serta ucap syukur kami, yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 408 bait pertama sampai dengan bait yang kedua, Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cerdas di depanku datang air yang sejuk. Dari cerdas di depanku datang air yang sejuk. Saudaraku, kini arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita, dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai selama-lamanya. Amin.